Shalom anak-anak, kita bersyukur sudah 1 bulan kita lewati di tahun 2021. Anak-anak juga masih semangat mengikuti ibadah sekolah minggu online dan semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Di awal tahun 2021 ini kita punya harapan. Situasi pandemi dapat segera berakhir. Karena semua anak-anak sudah rindu untuk berkumpul bersama lagi di gereja. Biasanya setiap tahun kita selalu mengadakan ibadah sekolah minggu awal tahun bersama kakak-kakak dan juga semua anak-anak sekolah minggu. Namun di tahun ini tentunya suasana ibadahnya berbeda. Ibadah ucapan syukur awal tahun tidak bisa kita rayakan bersama-sama di gereja kita. Kita masih tetap bisa beribadah secara online. Dan besar harapan Kak Diana, semua anak-anak sekolah minggu tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online di sepanjang tahun ini. Dan pada pagi hari ini, sebagai rasa syukur kita sudah dapat menjalani awal tahun ini bersama dengan Tuhan, anak-anak akan didoakan oleh Bapak Pendeta kita, yaitu Bapak Pendeta Setia Hadi, dan juga Bapak Pendeta Setia Hadi tentunya akan memberikan beberapa pesan buat semua anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus. Halo anak-anak, halo Bapak Ibu, Papa Mama, Oma Opa, juga kakak-kakak guru sekolah minggu, pelayan jemaat anak. Salam sejahtera dan salam sehat semua ya. Hari ini kita bersyukur, senang sekali boleh berjumpa walaupun melalui daring. Pak Pendeta Setia Hadi berharap anak-anak kita semua tetap menjaga kesehatan dengan baik. Jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Jangan kumpul-kumpul sama banyak orang. Pak Pendeta juga berharap bahwa kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Semangat buat anak-anak untuk tetap sekolah dengan rajin. Walaupun sekolahnya dari rumah. Juga jangan lupa tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin kebaktian anak. Meskipun melalui handphone atau melalui laptop belum bisa datang ke gereja. Tapi tetap ingat Tuhan Yesus hadir di tempat anak-anak, di tempat kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus rindu untuk terus memberkati anak-anak. Jadi tetap semangat, tetap bersukacita, tetap tersenyum. Karena Tuhan Yesus yang mau hadir, mengasihi, dan memberkati anak-anak semua. Bapak, Ibu, kakak-kakak, kita semua. Mari sekarang bersama-sama kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita semua. Kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, saat ini membawa anak-anak sekolah minggu, anak-anak-Mu semua, dari yang kecil hingga yang paling besar. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang baik. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Berikanlah kesehatan untuk anak-anak-Mu dan berikanlah semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Semangat untuk menjalani sekolahnya, semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan juga memberkati Bapak, Ibu, Opa, Oma, para orang tua yang mengasuh, mendampingi anak-anak. Berkatilah dengan hikmat-Mu dan tolonglah supaya dapat
menjadi teman bagi anak-anak-Mu tumbuh dan berkembang. Berkati dengan kesehatan, berkati pekerjaan para orang tua. Kakak-kakak, pengasuh, pelayan jemaat anak, Tuhan juga berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Beri kemampuan-kemampuan untuk tetap dapat melayani dengan penuh berkat dan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus yang menolong kakak-kakak, pelayan jemaat anak, guru-guru sekolah minggu kami. Berkati hidup dan berkati keluarganya pula. Terima kasih. Kami mohon segala berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Halo anak-anak, kita jumpa lagi dengan Kak Tina dan Kak Febe, dan Rafael. iya, di tahun 2021 ini kalian masih tetap semangat? Iya, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Itulah ciri anak Tuhan yang senantiasa hidup bersemangat dan sukacita, karena kita tahu kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Nah, sebelum ibadah kita mulai, Kak Tina mau tanya dulu. Siapa yang bangun tidur tadi langsung pegang HP? Ketahuan ya. Nah, anak-anak, kita kalau bangun tidur, maksud Kak Tina ya, ingat kita harus berdoa pada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita dalam tidur kita ya. Jangan HP yang kita pegang, oke? Ya, tentunya kita semua harus berubah menjadi anak Tuhan yang manis, yang menurut dan taat kepada Tuhan. Yuk, dengan bangkit berdiri,
kita akan mulai ibadah kita, tapi kita mengawalinya dengan berdoa yang akan disampaikan oleh Kak Rafael. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai istirahat kami pada malam hari. Kami dapat bangun pagi ini dengan tubuh dan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita akan menyapa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Katakan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, kita sudah menyapa Tuhan, kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Anak-anak, pernah enggak kalian merenungkan akan kebesaran Tuhan? Coba, kalian tentunya pernah ya pergi ke laut, ke pantai ya. Terus kalian pergi ke gunung. Kalian lihat, coba sekali-sekali kita merenung, melihat ciptaan Tuhan yang begitu besar. Kita pasti heran, ya. Nah, anak-anak, itulah Tuhan kita yang begitu besar kuasanya. Tuhan menciptakan pada mulanya langit dan bumi, dan semua ciptaan Tuhan itu adalah baik dan sempurna. Semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik dan sempurna, dan kita manusia boleh menikmatinya. Mari anak-anak, kita bersama-sama kita nyatakan syukur kita akan ciptaan Tuhan yang begitu hebat yang kita boleh menikmati sampai saat ini. Kita pujikan semesta alam bernyanyi. Langit dan bumi, semua yang ada
tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kalian telah mempersiapkan persembahan kalian kan? Ya, nah persembahan kalian bisa kalian persembahkan dengan melihat tayangan berikut ini. Ya, mungkin juga kalian ada yang menabung sudah pada saat awal ini ya, awal pandemi ya. Kalian menabung, kalian siapkan nanti pada saat keadaan sudah pulih, kalian bawa persembahan itu ke gereja ya. Oke, yuk kita nyanyikan persembahan kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kalian persiapkan hati, pikiran kita, biar kita fokus kepada Tuhan. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyapa kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata pada kehidupan kita ya. Nah, anak-anak, kita akan memujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Febe. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dan bersuka cita karena kami boleh menikmati berkat Tuhan, dapat menyatakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Melalui puji-pujian ini Tuhan, biarlah Tuhan yang layakkan setiap kami. Kami juga mengucap syukur, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan hari ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami dan kami boleh lakukan firman itu dengan setia. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali hari ini bersama dengan Kak Diana ya. Tentunya anak-anak semua sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi ini Kak Diana mau bertanya ke semua anak-anak yang ada di rumah.
Siapa yang suka membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan? Ya? Oh, anak-anak kelas kecil pasti ada yang jawab, saya Kak Diana. Yang kelas besar juga pasti ada yang menjawab, saya Kak Diana. Hebat-hebat. Kenapa? Oh, ada yang menjawab, saya nggak pernah Kak Diana, malas. Nah, kenapa? Wah, mungkin ada yang menjawab, iya Kak Diana, aku nggak suka membaca dan juga dengarkan firman Tuhan karena alasan A, B, C, macam-macam alasan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Ezra. Ezra adalah seseorang yang sangat senang membaca firman Tuhan. Dia tidak saja membaca, tetapi Ezra juga mempelajarinya. Dia ingin tahu apa sih sebenarnya yang diperintahkan oleh Tuhan bagi dirinya. Setelah tahu, Ezra juga berusaha untuk melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, melihat ketekunan Ezra di dalam membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, Raja Artasasta tergerak hatinya. Maka Raja Artasasta meminta Ezra untuk menghadapnya. Wah, ada apa ya sehingga Raja memanggil Ezra untuk menghadapnya? Nah, Kak Diana mau ajak anak-anak membuka Alkitabnya. Mari kita ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama dari kitab Ezra pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-10. Wow, Kak Diana, panjang banget ini isi firman Tuhannya. Sekarang Kak Diana mau mengajak semua anak-anak di rumah untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhannya. Ezra adalah seorang ahli Alkitab yang tinggal di Babel di kerajaan Persia pada masa pemerintahan Raja Artasasta. Raja memberi Ezra sepucuk surat yang memberinya izin untuk kembali ke Yerusalem untuk mengajarkan hukum Tuhan dan menunjuk orang untuk bertindak sebagai hakim. Raja mempercayakan kepadanya emas dan perak untuk digunakan sebagai persembahan dan mengembalikan barang-barang untuk ibadah yang diambil dari bait suci di Yerusalem. Ezra membawa serta gulungan-gulungan yang di atasnya tertulis hukum-hukum Tuhan. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mengajar orang untuk hidup sesuai keinginan Tuhan. Sekelompok besar orang Yahudi kembali dengan Ezra berkumpul di dekat sungai Ahawa. Meskipun ada imam di antara kerumunan itu, namun tidak ada orang-orang Lewi yang kembali ke Yerusalem. Ezra membutuhkan orang Lewi untuk membantunya mengajarkan hukum Allah. Jadi Ezra mengirim sekelompok pemimpin dengan pesan ke Ido. Pemimpin orang Lewi yang tinggal di Kasifia meminta bantuannya. 38 orang Lewi menanggapi permohonan Ezra dan bergabung dengan mereka yang kembali ke Yerusalem. Mereka bergabung dengan 220 orang Lewi. Ezra memilih 12 dari imam terkemuka dan menimbang emas, perak, dan barang-barang yang telah diberikan raja untuk bait suci di Yerusalem. Dia meminta mereka untuk bertanggung jawab dan menjaga 850 talenta harta yang sangat berharga. Ezra meminta semua orang untuk berpuasa dan berdoa untuk perjalanan yang aman ke Yerusalem. Dia tidak ingin meminta raja agar tentara mengawal mereka dan melindungi mereka seperti yang dikatakan kepada raja, bahwa Tuhan melindungi mereka yang berpaling kepadanya dan menunjukkan kemarahannya terhadap mereka yang meninggalkan dia. Rombongan berangkat dengan mempercayai Tuhan untuk menjaga mereka dan barang berharga mereka. Perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 5 bulan, tetapi Tuhan melindungi mereka dari serangan musuh dan penyamun. Akhirnya Ezra dan orang-orang Yahudi yang berpergian bersamanya sampai ke Yerusalem. Mereka mendirikan kemah dan beristirahat di sana selama 3 hari. Pada hari yang keempat, emas dan perak ditimbang kembali dan dipercayakan kepada seorang imam bernama Meremot. Itu semua sudah diperhitungkan. Tidak ada yang hilang atau dicuri. Setiap orang kemudian mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan.
Segera setelah kembali ke Yerusalem, para pemimpin datang ke Ezra untuk melaporkan bahwa banyak orang Yahudi yang sekarang tinggal di negeri itu, termasuk para imam dan orang Lewi, telah menikah dengan orang-orang dari negara tetangga yang menyembah dewa-dewa palsu. Ezra terkejut mendengar berita ini. Dia merobek pakaian dan jubahnya dan mencabut rambut dari kepala dan janggutnya karena kesedihan. Mereka yang mencintai dan takut akan Tuhan Allah berkumpul di sekitar Ezra. Ezra terus menunjukkan betapa kesalnya dia tentang ketidaktaatan ini sampai saat pengorbanan malam. Dia kemudian berlutut dengan tangan terulur ke arah Tuhan dan berdoa. Ezra memberitahu Tuhan betapa malunya dia atas dosa-dosa bangsanya. Sebagai hasil dari ketidaktaatan mereka, mereka menjadi tawanan, tapi Tuhan telah menunjukkan kebaikan mereka. Kebaikan dengan mengizinkan mereka kembali ke tanah mereka. Sekarang mereka bersalah karena menikahi orang yang menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ezra memohon kepada Tuhan untuk tidak menghancurkan mereka semua. Sementara Ezra sedang berdoa, mengaku, menangis, dan menjatuhkan dirinya di depan bait suci, kerumunan besar orang Yahudi berkumpul di sekelilingnya dan menangis dengan sedihnya. Salah satunya Sekanya mengumumkan, "Kami tidak setia kepada Tuhan dengan menikahi wanita asing yang tidak menyembah Tuhan. Mari kita berjanji untuk mengirim wanita-wanita ini dan anak-anak mereka pergi sesuai dengan hukum Tuhan." Ezra bangkit dan menempatkan para imam terkemuka, orang Lewi, dan orang-orang di bawah sumpah untuk melakukan apa yang disarankan. Perintah diberikan kepada semua orang yang diasingkan yang telah kembali untuk berkumpul di Yerusalem atau harta benda mereka disita. 3 hari kemudian, orang-orang Yehuda dan Benyamin berkumpul di halaman bait suci. Saat itu hujan dan mereka tertekan. Ezra memberitahu mereka, "Kamu tidak setia dan kamu menikahi wanita asing. Saatnya menghormati Tuhan dan menaatinya. Pisahkan dirimu dari berhala yang menyembah orang di sekitarmu dan dari istri asingmu." Mereka menjawab, "Kamu benar. Kami harus melakukan apa yang Anda katakan, tetapi kami perlu waktu untuk menyelesaikannya dan membuat hidup kami benar di hadapan Tuhan." Mereka yang telah menikahi wanita asing setuju untuk menghadap para tetua dan hakim di kota tempat mereka tinggal agar kasus mereka disidangkan. Hanya sedikit orang yang menentang hal itu. Ezra memilih pria yang menjadi kepala keluarga. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka duduk untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada hari pertama bulan pertama, setiap kasus telah disidangkan. 112 kasus secara keseluruhan. Para pria yang memiliki istri penyembah berhala membuat kesepakatan untuk berpisah dari mereka dan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk dosa-dosa mereka. Di antara mereka yang tidak menaati Tuhan dengan cara ini adalah para imam dan orang Lewi, para penyanyi dan pelayan. Nah, anak-anak, kita sudah membaca dan juga merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama ya. Tadi firman Tuhan menjelaskan kalau Ezra saja rajin membaca firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, maka kita juga harus seperti Ezra. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih penting lagi adalah kita juga harus melakukannya. Ayo, apa saja sih contoh-contohnya nih kalau kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Apa? Iya, betul sekali. Contohnya nih ya, ketika ada orang yang mau mengajak kita berbohong, ketika ada teman kita mau mengajak kita bertengkar, ketika ada teman kita mau mengajak kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung jawab no, ya, tidak boleh. Terus apalagi nih? Yuk, kita kan semua masih harus melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Contohnya apalagi? Nah, biasanya yang suka melawan papa mamanya, ya, kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, maka itu tidak boleh dilakukan lagi, ya. Oke,
Jadi, mulai sekarang mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Lalu kita betul-betul hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan juga kita harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya. Jadi anak-anak yang di rumah bersama dengan Kak Diana, mari kita belajar dengan tekun dan mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari Ezra, di mana dia sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dia melakukannya. Ajarkan kami anak-anak-Mu ini Tuhan, tidak hanya belajar dan tahu firman Tuhan, tapi kami juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami yang masih kecil-kecil ini boleh menjadi berkat bagi papa mama kami, bagi Cece, bagi adik-adik kami, bagi anggota keluarga kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas. Seperti biasa anak-anak yang kelas kecil, jangan lupa ya, ada tutorialnya pengerjaan aktivitas ya. Minta bantuan papa mama kalau kalian kesulitan membuatnya. Setelah itu diapakan? Difoto, kirim fotonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Buat anak-anak kelas besar, jangan lupa buka kembali Alkitabnya, dibaca ayat-ayatnya. Lalu dikerjakan kuisnya, semuanya ada jawabannya dalam Alkitab. Kerjakan dengan teliti dan segera kirim ya kuisnya tersebut. Linknya mana Kak Diana? Nih, linknya di bawah ini. Oke, baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo, jumpa lagi dengan Kak Erika. Setelah minggu kemarin kita membuat rumah, hari ini kita akan membuat mobil dari kertas lipat. Bahan yang diperlukan: kertas lipat, pulpen. Bagaimana caranya? Yuk ikutin Kak Erika. Kita lipat kertasnya, kita lipat satunya lagi. Lipat yang seperti ini. Kita lipat sisi satunya juga ya. Dilipat kecil saja. Sisi satunya juga. Lalu kita lipat ke atas. Lipat yang sebelah sini, sisi satunya juga. Nah, jadi deh mobilnya. Sekarang kita kasih rodanya. Jadi deh, foto diri dan hasil aktivitas kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Tetap sehat dan semangat ya.
Tuhan Yesus memberkati.